Halo guys, selamat pagi semuanya. Sehat kan ya? Oke, tetap semangat dan kita akan lanjutkan belajar ekonomi. Kali ini kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Kita masuk ke tema neraca pembayaran. Kemarin kita udah belajar tentang kurs, kita udah belajar tentang pertukaran antar negara, teori perdagangan internasional ya, dasar tukar. Nah, nanti mungkin untuk beberapa kalian yang masih bingung, mungkin kita bisa bahas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu dengan topik neraca pembayaran. Oke, sebelumnya guys, tahu nggak kalian bahwa Indonesia itu tiap tahun masih impor beras dari luar? Padahal Indonesia negara agraris ya, tapi ternyata kebutuhan domestik kita nggak cukup, dan itu membuat pemerintah harus tetap mengimpor beras. Nah, namanya orang Indonesia, makanan pokoknya kan makan nasi ya. Kita belum makan kalau nggak makan beras, nggak makan nasi maksudnya. Oke, nah di Indonesia sendiri tiap tahun itu kita impor dari Thailand, dan impornya itu berfluktuasi ya, jadi kadang dikit kadang banyak. Tetapi impor beras terbesar itu terjadi pada saat Indonesia dilanda krisis finansial, yaitu tahun 1998 sampai 1999. Nah, impor beras dari negara Gajah Putih ini itu untuk periode Januari sampai Oktober 2018 aja itu bisa mencapai 780.000 ton dengan nilai sekitar 377,75 juta US dollar. Nah, jadi kalian tahu sendiri kan bahwa impor kita itu nggak sedikit. Tapi jangan salah, Indonesia juga punya ekspor yang cukup banyak. Nah, ekspor impor ini kan nanti kita akan lihat lebih banyak mana. Nah, kemarin kita udah belajar dasar tukar dalam negeri, tapi ini kita akan lihat bagaimana melihat secara keseluruhan. Ternyata transaksi internasional tuh nggak cuma ekspor impor guys, ternyata ada yang lainnya. Nah, ini kita akan bahas di dalam neraca pembayaran. Jadi apa itu neraca pembayaran internasional? Atau istilahnya balance of payment, yaitu suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Nah, maksudnya penduduk di sini itu bukan cuma pemerintah, bukan cuma warga negara, tapi ini juga bisa badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang ekspor impor gitu ya guys. Nah, di neraca pembayaran internasional ini itu sendiri tidak hanya ekspor impor, tapi ada transaksi yang lain. Transaksi yang lain itu seperti apa? Misalnya kayak kita pinjam dana dari luar negeri, utang dari luar negeri, itu juga transaksi yang harus dicatat di dalam neraca pembayaran internasional. Nah, ngomong-ngomong tentang neraca nih, kalian pasti udah familiar lah dengan istilah neraca ya, apalagi di akuntansi. Pasti kalian udah ngerti apa itu debit dan kredit. Nah, sama guys, neraca pembayaran internasional ini juga ada debit dan kredit. Cuman bedanya gini, kalau neraca yang di akuntansi itu kan kalau aset bertambah di debit, berkurang di kredit kan? Tetapi neraca pembayaran ini enggak. Nah, justru transaksi-transaksi yang menambah devisa itu akan masuk ke kolom kredit. Dan justru transaksi yang mengurangi devisa itu akan masuk ke kolom debit. Jadi ingat ini ya guys ya. Jadi posisinya itu kayak kebalik dengan aset di neraca akuntansi. Oke. Jadi contohnya nih misalnya ekspor.
Kalau ekspor kan berarti kita dapat devisa dong. Nah, itu masuk ke debit atau kredit? Ayo tebak. Ya, kalau ekspor kita dapat devisa berarti masuk ke kredit, ya. Nah, terus kalau misalnya kita ada perjalanan ke luar negeri, kan kita keluarin devisa tuh ya. Nah, berarti tuh debit atau kredit? Ya, itu pasti debit karena kita mengeluarkan devisa. Jadi itu ya poinnya ya guys. Untuk posisinya debit dan kredit itu sendiri, kalau kredit lebih besar berarti neraca akan mengalami surplus. Artinya apa? Artinya devisa yang masuk jauh lebih besar daripada devisa yang keluar, ya. Sebaliknya kalau misalnya yang debitnya lebih besar berarti akan mengalami defisit, ya, karena akan lebih banyak devisa yang keluar daripada devisa yang masuk. Nah, sekarang kita akan lihat komponen-komponen atau macam-macam transaksi yang muncul di dalam neraca pembayaran internasional. Nah, neraca pembayaran internasional itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini atau disebut current account. Neraca berjalan itu di dalamnya ada termasuk neraca perdagangan dan juga neraca jasa serta neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk neraca perdagangan, kita udah tahu tuh ekspor dan impor ya. Jadi ada barang dijual di luar negeri dan ada barang dibeli dari luar negeri. Itu neraca perdagangan. Kemudian neraca jasa. Neraca jasa ini kayak misalnya pariwisata. Pariwisata itu adalah salah satu jasa, ya. Dengan banyaknya turis-turis asing yang datang ke Indonesia, berarti itu akan membantu untuk meningkatkan neraca perdagangan supaya surplus, gitu ya, terutama di neraca jasanya. Oke, transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa ini adalah seluruh transaksi ekspor impor seperti tenaga kerja, TKI, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan juga tadi pariwisata. Nah, oke. Kemudian yang ketiga itu adalah neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Transaksi ini merupakan kayak bentuknya kayak hibah gitu ya, hadiah, bantuan sosial yang kita terima atau mungkin kita berikan kepada luar negeri, ya, mungkin karena ada bencana atau ada suatu kegiatan gitu. Oke, neraca berjalan ya. Oke, sekarang kita yang kedua adalah neraca modal. Neraca modal atau kita sebut capital account. Neraca modal ini adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal. Ya, jadi kan di Indonesia sendiri banyak investor, ya kan? Tapi di luar negeri juga banyak investor dan kita membutuhkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, kalau misalnya investasi dari luar, dari asing masuk ke Indonesia, berarti kan devisa kita bertambah guys, ya kan? Berarti itu masuk ke kredit atau debit? Kredit ya. Oke, karena devisa kita bertambah. Nah, kemudian kalau sebaliknya misalnya kita investasi ke luar, berarti itu masuk ke debit. Nah, tetapi hasil dari investasi ini juga akan masuk ke neraca modal ini. Hasil investasi itu apa sih guys? Hasil investasi itu bisa berupa bunga, bisa berupa dividen untuk saham, ya, atau mungkin dari pengembangan investasi yang lain.
Oke, jadi kalau misalnya kita bayar bunga atas investasi yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, berarti itu kita melakukan pengeluaran devisa masuk ke debit. Dan kalau misalnya kita menerima bunga atau dividen dari hasil investasi kita di luar negeri, berarti kita mendapatkan devisa, ya kan? Dan itu masuk ke kredit. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke neraca yang ketiga. Di dalam komponen neraca pembayaran ini adalah neraca moneter atau monetary account. Nah, apa sih neraca moneter ini? Jadi neraca moneter ini khusus untuk mencatat mutasi atau perpindahan. Ada hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan dan perubahan cadangan devisa suatu negara. Jadi cadangan devisa kita itu bisa berubah, ya, bisa berbentuk falas, bisa berbentuk emas, ya. Oke. Lalu kita sekarang belajar tentang fungsi neraca pembayaran internasional ini, ya. Jadi buat apa sih fungsinya? Yang pertama, itu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. Oke. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Kalian masih ingat kan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Nah, jadi di sini pemerintah juga bisa buat kebijakan melalui neraca pembayaran ini, guys. Di neraca pembayaran kita bisa lihat jumlah cadangan devisa. Jadi kalau cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan ekspor atau mungkin bisa mengurangi belanja, mengurangi impor, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang kita pernah pelajari, yang kalian kerjain soal waktu itu. Jadi kalau misalnya kita mau tingkatin ekspor, maka pemerintah bisa memberikan subsidi kepada produsen-produsen dalam negeri untuk mereka bisa memproduksi lebih banyak barang untuk diekspor. Nah, jadi untuk para eksportir dibuat lebih mudah. Oke. Kemudian kalau kita mau menghemat, berarti mungkin untuk impor sendiri kita harus tahan, mungkin diberikan kuota. Kuota artinya pembatasan impor. Nggak semua barang atau mungkin hanya dalam jumlah tertentu sebuah produk bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu kebijakan yang pemerintah bisa ambil. Oke. Kemudian yang ketiga, fungsi dari neraca pembayaran ini adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, itu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. So, dengan kondisi-kondisi yang terjadi COVID-19 kemarin, kalian udah lihat beritanya, beberapa impor dan ekspor itu mulai terkendala karena COVID-19 ini. Nah, itu gimana pemerintah membuat kebijakan? Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan domestik, kebutuhan dalam negeri? Nah, bagaimana mengamankan masyarakat Indonesia dari produk-produk dari Wuhan misalnya, dari Cina, ya gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah itu sendiri. Oke guys, jadi itu penjelasan Miss tentang neraca pembayaran.
Nanti coba kita belajar bagaimana kita melihat, kita menghitung surplus atau defisit sebuah neraca pembayaran. Oke.